Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Kisah Nabi Adam merupakan kisah penciptaan manusia pertama dalam tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, terutama di surah Al-Baqarah, Al-A'raf, dan beberapa surah lainnya. Sahabat beriman, berikut adalah ringkasan kisah Nabi Adam menurut pandangan Islam. Mengenai penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Allah kemudian meniupkan roh ke dalam tubuh Adam dan menjadikannya sebagai manusia pertama. Setelah penciptaannya, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud sebagai tanda penghormatan, bukan ibadah, kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis, yang merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Karena kesombongannya, iblis pun diusir dari surga dan dijanjikan akan dihukum pada hari kiamat. Namun, iblis memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk menggoda manusia hingga hari kiamat tiba, dan permohonannya dikabulkan. Setelah penciptaan Nabi Adam, ia tinggal di surga dan diberi berbagai kenikmatan. Allah juga menciptakan Hawa sebagai pasangan bagi Adam dari tulang rusuknya. Mereka hidup bahagia di surga, tetapi Allah melarang mereka mendekati satu pohon tertentu. Iblis dalam usahanya untuk menyesatkan Adam dan Hawa, membujuk mereka untuk melanggar larangan Allah dan memakan buah dari pohon terlarang tersebut. Pada akhirnya, Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah tersebut. Sebagai akibat dari tindakan mereka, Allah menurunkan mereka ke bumi sebagai bentuk hukuman. Tetapi Allah juga memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat. Sahabat beriman, setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa mulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Mereka berdua bertaubat kepada Allah dan taubat mereka diterima. Nabi Adam kemudian diangkat menjadi nabi pertama dan juga khalifah di bumi. Mereka memiliki banyak keturunan yang kemudian menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Dan inilah ada 4 hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Adam yang dapat kita petik. Yang pertama, mengenai asal-usul manusia. Kisah Nabi Adam mengajarkan bahwa manusia pertama diciptakan oleh Allah dari tanah, dan bahwa seluruh manusia adalah keturunan dari Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Yang kedua, mengenai taubat dan juga pengampunan. Meskipun Adam dan Hawa melakukan kesalahan dengan melanggar perintah Allah, mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Hal ini mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah godaan iblis. Kisah ini juga menjadi pengingat akan tipu daya iblis yang selalu berusaha untuk menyesatkan manusia, dan bahwa manusia harus selalu waspada terhadap godaannya. Yang nomor 4 adalah tanggung jawab sebagai khalifah. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi serta berperan dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, sahabat beriman, kisah Nabi Adam penuh dengan pelajaran moral dan spiritual yang relevan bagi kehidupan manusia hingga hari ini. Apakah kita tahu makanan pertama apa yang Nabi Adam makan di dunia? Makanan pertama Nabi Adam di dunia tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran ataupun hadis sahih. Namun, beberapa ulama dan sumber-sumber cerita Islam menyebutkan bahwa setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka memulai kehidupan dengan memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar mereka. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Adam pertama kali memakan gandum setelah diturunkan ke bumi. Ini terkait dengan pohon yang dilarang di surga, yang menurut beberapa tafsir dikatakan sebagai pohon gandum. Namun tidak ada kesepakatan yang kuat mengenai jenis pohon atau makanan tersebut. Dalam kehidupan di bumi,
Nabi Adam diyakini memakan makanan alami yang disediakan oleh bumi, seperti buah-buahan, biji-bijian, dan tanaman yang bisa dimakan. Pada masa itu, manusia hidup dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang disediakan langsung oleh alam. Jadi, meskipun tidak ada kepastian mengenai makanan pertama Nabi Adam di dunia, diperkirakan makanan tersebut berasal dari hasil bumi yang sederhana seperti tumbuhan dan buah-buahan. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau tinggal bersama istrinya, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa adalah pasangan yang diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pendamping hidupnya. Ketika keduanya diturunkan ke bumi setelah melanggar larangan Allah di syurga, mereka awalnya terpisah di tempat yang berbeda di bumi. Namun, dengan izin Allah, mereka akhirnya bertemu kembali. Sahabat beriman, menurut beberapa riwayat, pertemuan mereka terjadi di Jabal Rahmah, sebuah bukit di Arafah, Arab Saudi. Setelah bertemu, mereka memulai kehidupan baru di bumi sebagai pasangan suami istri dan menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Nabi Adam pertama kali tinggal di bumi bersama Hawa istrinya setelah keduanya diturunkan oleh Allah dari syurga. Nabi Adam dan Hawa dikaruniai banyak anak, namun jumlah pastinya tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran ataupun hadis sahih. Berdasarkan beberapa riwayat dan kisah dalam tradisi Islam, mereka memiliki sejumlah anak yang besar. Di antaranya yang terkenal adalah Qabil, Habil, dan putra yang bernama Sits. Ada tradisi yang menyebutkan bahwa Hawa melahirkan dalam bentuk kembar, di mana setiap kali ia melahirkan, terdapat sepasang anak laki-laki dan juga anak perempuan. Menurut tradisi ini, Qabil dan Habil juga memiliki saudara kembar perempuan. Namun, Qabil kemudian membunuh Habil dalam konflik yang muncul karena rasa iri. Setelah peristiwa ini, Nabi Adam dan Hawa dikaruniai putra lain yang bernama Sits. Sits disebutkan sebagai anak yang soleh dan keturunan dari Sits menjadi generasi penerus yang menjaga ajaran Nabi Adam. Tradisi menyebutkan bahwa Sits menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Adam dan melanjutkan penyebaran ajaran ketauhidan. Secara keseluruhan, meskipun jumlah anak Nabi Adam tidak diketahui secara pasti, diketahui bahwa keturunannya menjadi asal-usul seluruh umat manusia di bumi. Selama berada di bumi, Nabi Adam menjalani kehidupan sebagai manusia pertama dan nabi yang bertanggung jawab atas keturunannya serta sebagai khalifah di bumi. Sahabat beriman, berikut ini beberapa kegiatan utama Nabi Adam selama hidup di bumi menurut tradisi Islam. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Setelah diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang di syurga, Nabi Adam dan Siti Hawa segera bertaubat. Mereka memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan. Allah menerima taubat mereka, menunjukkan bahwa meskipun manusia bisa berbuat salah, mereka selalu memiliki kesempatan untuk bertaubat. Yang kedua adalah menjadi khalifah di bumi. Nabi Adam diangkat oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Tugasnya adalah mengelola bumi dengan bijak, menjaga alam, dan memimpin umat manusia dengan petunjuk dari Allah. Sebagai manusia pertama, beliau juga menjadi contoh bagi generasi berikutnya dalam hal ibadah dan kehidupan sehari-hari. Yang nomor 3 adalah melakukan bercocok tanam dan juga bertani. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam harus mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kegiatannya adalah bercocok tanam. Allah mengajarkan Nabi Adam cara bertani dan menanam tanaman untuk memenuhi kebutuhan makanan. Dalam tradisi, disebutkan bahwa Nabi Adam memulai kehidupan dengan bekerja keras untuk mendapatkan makanan dari hasil bumi. Yang nomor 4 adalah mendidik anak-anak. Nabi Adam bersama Siti Hawa dikaruniai banyak anak.
Dan mereka berdua mendidik anak-anak mereka agar mengenal Allah dan mengikuti jalan yang benar. Adam mengajarkan ketauhidan dan prinsip-prinsip moral kepada keturunannya. Kisah ini menggambarkan tanggung jawab Adam sebagai ayah dalam membimbing keturunannya agar tetap berada di jalan Allah. Yang nomor 5 adalah mengajarkan ilmu pengetahuan. Sebagai manusia pertama yang dianugerahi ilmu pengetahuan oleh Allah, Nabi Adam memiliki pengetahuan yang luas tentang nama-nama benda dan alam semesta. Disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 31. Beliau mengajarkan ilmunya kepada anak-anaknya dan membantu mereka memahami alam sekitar dan peran mereka sebagai khalifah di bumi. Yang nomor 6 adalah beribadah kepada Allah. Nah, sahabat beriman, selama hidup di bumi, Nabi Adam tetap menjalankan ibadah kepada Allah, mengingat bahwa tujuan utama manusia adalah menyembah dan mengabdi kepadanya. Ibadah Nabi Adam mencakup berdoa, bertasbih dan bersyukur atas rahmat Allah, serta mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Yang nomor 7 adalah menyelesaikan konflik antar anak. Salah satu peristiwa penting dalam hidup Nabi Adam adalah konflik antara dua anaknya, yaitu Qabil dan Habil. Nabi Adam berusaha menasihati mereka, namun Qabil tetap membunuh Habil karena iri hati. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi keturunannya tentang bahaya iri hati dan pentingnya menegakkan keadilan dan kedamaian. Nomor 8 adalah menyebarkan pesan tauhid. Sebagai nabi pertama, Nabi Adam diutus untuk mengajarkan ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah yang esa. Beliau menanamkan ajaran ini kepada keturunannya agar mereka tidak menyimpang dari jalan yang benar dan tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian yang terakhir nomor 9 adalah membangun peradaban manusia. Nabi Adam dan Siti Hawa memulai kehidupan manusia di bumi, membentuk keluarga dan membantu membangun peradaban manusia. Mereka menciptakan fondasi sosial, ekonomi, dan spiritual bagi kehidupan manusia selanjutnya. Kehidupan Nabi Adam di bumi diwarnai dengan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mendidik keturunannya, dan menjaga hubungannya dengan Allah. Dan sahabat beriman, kisah ini mengajarkan banyak pelajaran tentang tanggung jawab, kerja keras, dan pentingnya selalu berusaha kembali kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa untuk share video ini agar lebih bermanfaat nantinya. Serta nantikan video-video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.